Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 19 Agustus 2026 dengan judul Gemuruh Perang pada tahun 1886. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa dan permohonan kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeremia 50 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Gemuruh perang di negeri dan terjadilah kehancuran besar. Mari kita ikuti penjelasannya. Menjelang akhir tahun 1886, Butler berupaya menyelesaikan pertentangan mengenai hukum dalam Galatia dan 10 tanduk dalam Daniel pasal yang ke-7. Pertama, ia menulis serangkaian surat untuk mendapatkan dukungan Ellen G. White. Kedua, ia menyiapkan komentar singkat mengenai Galatia yang sebenarnya adalah buku setebal 85 halaman berjudul Hukum dalam Kitab Galatia yang ditujukan untuk membantah pendapat Wagoner. Ketiga, ia berusaha menggunakan sesi General Conference tahun 1886 untuk menempatkan Jones dan Wagoner serta ajaran-ajaran sesat mereka pada tempatnya yang sesuai, dengan demikian mengembalikan denominasi tersebut ke jalur yang benar. Ketua General Conference itu memberikan salinan buku hukum dalam kitab Galatia yang ditulisnya kepada setiap peserta. Yang lebih penting, ia mengorganisasi sebuah komite teologi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diperdebatkan agar tuntas untuk selamanya. Namun, harapan Butler untuk mendapatkan pernyataan organisasi yang akan menetapkan kebenaran atas poin-poin yang diperdebatkan selama ini justru menemui kekecewaan. Komite yang beranggotakan 9 orang itu terbagi 2, 5 berbanding 4. Butler melaporkan, kami berdebat selama beberapa jam, tetapi tidak ada pihak yang menjawab yakin. Pertanyaan berikutnya, katanya, adalah apakah kita harus membawa masalah ini ke konferensi dan berdebat tentang hal itu di depan umum. Sebagai seorang politikus yang cerdik, ia menyadari bahwa tindakan seperti itu hanya mendatangkan lebih banyak masalah. Baik Butler maupun Ellen G. White mengenang sesi General Conference tahun 1886 sebagai konferensi yang mengerikan. Sementara Butler mencatat bahwa pertemuan itu adalah salah satu yang paling menyedihkan yang pernah dihadirinya. Ellen G. White juga menunjukkan bahwa Yesus berduka dan terluka dalam pribadi orang-orang kudusnya. Ellen G. White khususnya merasa terganggu dengan kekerasan, rasa tidak hormat dan kurangnya kasih simpati dalam diri saudara terhadap saudara yang lain. Dinamika pertemuan di Minneapolis sudah terasa. Korban paling serius dan pertemuan tahun 1886 adalah D.M. Kenrick, seorang pendukung kuat posisi Butler sehubungan dengan hukum. Rupanya ia melihat bahwa posisi Adventisme yang dianut selama ini bermasalah. Ia menyadari bahwa Butler dan teman-temannya meninggalkan hukum di atas Kristus, namun bukannya mengadopsi pandangan Wagoner tentang 10 perintah Allah sebagai penuntun individu kepada Kristus. Kenright justru meninggalkan Adventisme dan hukum, lalu menjadi penantang paling agresif bagi denominasi tersebut. Tidak ada topik yang lebih penting daripada meninggikan Yesus. Bimbing kami, Tuhan, saat kami merenungkan sejarah Advent tentang tempat Kristus dalam hidup kami. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.